sini ada utang jangka panjang atau long term liabilities. Nah, utang jangka panjang ini adalah utang yang mempunyai jatuh tempo atau waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi, dan kewajiban lain-lainnya. Nah, yang ketiga, di sini ada ekuitas atau modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septi Hastariski. Nah, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal, baik itu jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Check this out. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Edison. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada 3.11, yaitu menerapkan format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. 4.11 membuat format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pada indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menjelaskan format jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu dalam spreadsheet. Yang kedua, menerapkan format jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu dalam spreadsheet. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan format jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu dalam spreadsheet dengan tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan format jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu dalam spreadsheet dengan tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya di sini ada pengertiannya. Jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jurnal yang berarti buku harian. Jurnal adalah suatu buku harian atau formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi yang terjadi secara sistematis dan kronologis, yaitu dengan menurut urutan tanggalnya, dengan berupa pendebitan dan pengkreditan, beserta penjelasan yang diperlukan. Jurnal juga sering disebut dengan The Book of Original Entry karena jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi jurnal. Jadi secara umum fungsi pembuatan jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat semua transaksi terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Yang kedua, mencatat secara historis, yaitu adalah mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya atau secara kronologis. Misalkan dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Yang ketiga, analisis, yaitu hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit atau kredit dari akun yang akan dicatat beserta jumlahnya. Untuk selanjutnya, fungsi jurnal yang keempat adalah instruktif, sebagai instruksi atau perintah untuk melakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Yang terakhir ada informatif, memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Oke, tadi untuk fungsi jurnalnya. Sekarang ada penggolongan akunnya. Pencatatan dalam jurnal tidak sembarangan ya teman-teman. Berbagai macam transaksi harus dapat dianalisis yang kemudian dimasukkan ke dalam akun-akun yang telah tersedia. Akun-akun dalam akuntansi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah akun real. Nah, akun real ini adalah akun yang dilaporkan dalam neraca
di mana saldo akunnya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Dan yang kedua, ada akun nominal. Nah, akun nominal ini adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Untuk selanjutnya, di sini ada pengelompokan akun. Secara garis besar, akun dikelompokkan menjadi 5 bagian. Antara lain yang pertama adalah aset. Aset atau aktiva atau harta adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Aset dapat dibedakan menjadi yang pertama ada aset lancar ya. Aset lancar adalah harta atau kekayaan yang mempunyai sifat mudah digunakan dan paling mudah dicairkan dalam bentuk uang. Aset ini meliputi kas, deposito, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Selanjutnya, ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini adalah penanaman modal di perusahaan lain atau untuk sebuah usaha lain dengan tujuan memperoleh tambahan pendapatan. Misalnya seperti investasi surat-surat berharga, yaitu ada saham dan obligasi, dan investasi dalam bentuk barang-barang berwujud. Selanjutnya, di sini ada aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah kekayaan perusahaan yang berupa objek fisik atau yang berwujud, yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dalam kegiatan operasional perusahaan, misalnya gedung, tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, jadi biasanya aset tetap ini adalah yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, di sini ada aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap tidak berwujud ini adalah sebuah nilai atau hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Nah, dalam pengelompokan akun yang kedua ada utang atau liabilitas atau kewajiban. Nah, utang ini adalah suatu keharusan atau kewajiban untuk membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh aktivitas transaksi sebelumnya. Liabilitas dalam bisnis dan neraca keuangan juga bisa dikenal dengan istilah pasifa. Bila dilihat dari segi akuntansi, liabilitas bersifat berbanding terbalik dengan aset atau harta yang dimiliki perusahaan. Dikarenakan utang merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Nah, selanjutnya di sini utang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada utang lancar atau current liabilities. Nah, utang lancar ini adalah kewajiban yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan utang lancar yang baru. Contohnya misalkan utang usaha, utang wesel, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka, dan utang beban. Selanjutnya, di sini ada utang jangka panjang atau long term liabilities. Nah, utang jangka panjang ini adalah utang yang mempunyai jatuh tempo atau waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi, dan kewajiban lain-lainnya. Nah, yang ketiga, di sini ada ekuitas atau modal. Ekuitas ini adalah kekayaan atau hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih yang digunakan untuk operasional perusahaan. Modal merupakan selisih antara aktiva dengan utang. Contohnya ada modal saham, agio saham, atau disagio saham. Yang keempat, di sini ada pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva atas hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Nah, biasanya pendapatan ini muncul karena adanya penjualan ya, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini adanya beban. Nah, beban ini adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan menjadi beban operasional dan beban non-operasional. Oke, selanjutnya di sini ada analisis transaksi. Jadi, sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal,
dilakukan analisis transaksi. Langkah ini dilakukan untuk dapat mengelompokkan transaksi ke dalam perkiraan debit dan kredit, ya. Jadi sebelum kita masukkan pencatatan jurnal, kita harus analisis dulu bukti-bukti transaksinya. Ini masuknya ke dalam debit atau kredit. Nah, yang pertama kita harus menganalisis saldo normal dalam mengelompokkan akun. Nah, di sini kita harus tahu dulu mana yang akan masuk ke debit, mana yang akan masuk ke kredit. Nah, di sini untuk harta dan beban, jika dia bertambah, maka posisinya di debit. Jika dia berkurang, maka posisinya di kredit. Nah, sebaliknya, untuk utang, modal, dan pendapatan, jika dia bertambah, dia posisinya di kredit, dan jika dia berkurang, posisinya di debit. Jadi, untuk penambahan yang posisinya di debit itu adalah harta dan beban. Dan untuk penambahan yang posisinya di kredit itu ada utang, modal, dan pendapatan. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke jurnal, langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui saldo normal, ya. Si akun tersebut masuk ke dalam pengelompokan apa dan masuk ke dalam posisi debit atau kredit. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita harus menganalisis bukti transaksi. Nah, berikut analisis bukti transaksinya. Nah, di sini yang pertama ada penjualan tunai. Nah, penjualan tunai itu merupakan transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung saat penjualan terjadi. Bukti transaksinya adalah kwitansi dan jurnalnya adalah kas di debit dan penjualan di kredit. Nah, jadi pada saat penjualan tunai baik jasa ataupun barangnya itu kas kita langsung bertambah, ya. Dan penjualannya bertambah. Nah, kas ini termasuk ke dalam kelompok harta dan penjualan ini termasuk ke dalam kelompok pendapatan. Untuk selanjutnya, di sini penjualan kredit, ya. Penjualan kredit ini merupakan penjualan yang dilakukan dengan syarat dan disertai dengan bukti transaksi berupa faktur. Dan biasanya bukti transaksi ini menggunakan syarat atau termin pembayaran, ya. Bisa dengan 2/10 N/30 atau M/30. Nah, jurnalnya adalah piutang di debit dan penjualan di kredit. Nah, piutang ini pada saat penjualan kredit piutangnya bertambah, ya. Nah, piutang ini adalah masuk ke dalam kelompok harta. Nah, harta kalau bertambah dia posisinya di debit. Dan penjualan ini masuk ke dalam kelompok pendapatan. Nah, penjualan ini kalau bertambah juga di kredit. Oke, selanjutnya pembelian tunai. Nah, pembelian tunai ini merupakan pembelian yang akan mengakibatkan pengurangan kas. Bukti transaksinya berupa kwitansi. Misalnya ada pembelian peralatan. Jurnalnya berarti peralatan di debit dan kas di kredit. Nah, pada saat pembelian tunai ini, otomatis peralatan yang kita beli akan langsung bertambah, ya, ke dalam harta, ya. Peralatan ini termasuk ke dalam kelompok harta yang dimana apabila bertambah dia posisinya ada di debit dan kas ini juga termasuk ke dalam kelompok harta yang apabila ia berkurang dia masuk ke dalam posisi kredit. Selanjutnya, di sini ada pembelian kredit. Nah, pembelian kredit ini adalah pembelian yang dilakukan dengan syarat disertai bukti faktur. Misalnya adanya pembelian peralatan, ya. Jadi kalau yang tadi itu adalah pembelian secara tunai, nah yang ini adalah pembelian secara kredit. Jurnalnya adalah peralatan di debit dan utang di kredit. Nah, jadi pada saat kita membeli peralatan, otomatis peralatan kita bertambah posisinya di debit, dan kalau kita belinya secara kredit, jadi tidak ada uang yang kita keluarkan. Yang ada adalah utang, ya. Utang kita bertambah kepada perusahaan yang kita beli peralatannya. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini jika dilakukan pada waktu yang seharusnya, jurnalnya adalah beban gaji pada kas, ya, atau beban gajinya di debit dan kasnya di kredit. Namun, jika pembayarannya dilakukan di bulan berikutnya, maka jurnalnya adalah utang beban pada kas.
yaitu di mana utang bebannya adalah di debit dan kasnya di. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman like, share, and komen ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.